kita bisa menyimpulkan dari gambar dan tayangan sebelumnya? Sekarang, mari kita bahas bersama-sama. Norma dan keadilan. Apa itu norma? Norma adalah suatu peraturan mengikat yang ada dalam kehidupan masyarakat agar dapat menjadi kontrol sosial dan terciptanya tertib sosial. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dengan masyarakat. Menurut Rawlston, dalam masyarakat ada 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma hukum, yaitu yang pertama, kepentingan umum, terdiri atas yang pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian substansinya. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat terdiri atas yang pertama, kepentingan masyarakat bagi keamanan umum. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Yang keempat, kepentingan masyarakat dalam pelestarian sumber daya sosial. Dan yang kelima, yaitu kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan sempurna. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi terdiri atas yang pertama, kepentingan-kepentingan pribadi. Yang kedua, kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, kepentingan-kepentingan substansi. Ada beberapa macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia yang sifatnya kurang tegas dan tidak memaksa, dan sanksinya yaitu penyesalan. Contoh norma kesusilaan yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menghormati sesama manusia. Yang ketiga, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Yang keempat, jangan mencuri barang milik orang lain. Yang kelima, jangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, hormatilah sesama. Dan yang ketujuh, bersikaplah jujur. Kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Norma kesopanan yang bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sifatnya kurang tegas dan sanksinya yaitu dicela oleh orang lain. Contoh norma kesopanan yang pertama, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Yang kedua, berangkat ke sekolah harus berpamitan kepada orang tua terlebih dahulu. Yang ketiga, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Yang keempat, janganlah meludah di dalam kelas. Yang kelima, tidak berbicara kasar kepada orang lain. Dan yang keenam, berjabat tangan atau salim apabila bertemu guru atau orang yang lebih tua. Yang ketiga, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yang bersumber dari wahyu Tuhan, yang sifatnya bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi setiap pemeluknya. Sanksi dari norma agama yaitu melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarnya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Contoh dari norma agama yang pertama, menjalani perintah agama secara ikhlas dan lahir batin. Yang kedua, menjauhi larangan agama. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, rutin bersedekah. Yang kelima, tidak boleh berbuat cabul. Yang keenam, hormatilah bapak ibumu. Yang ketujuh, mengawali semua aktivitas dengan diiringi dengan doa. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Sumber dari norma hukum yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan doktrin, dan agama. Sifatnya yaitu tegas dan memaksa. Sanksinya yaitu ancaman hukuman atau kurungan pidana dan denda. Contoh norma hukum yang pertama, berlaku adil kepada siapa saja. Yang kedua, tidak memihak atau membeda-bedakan siapa saja. Yang ketiga, tidak melakukan pelanggaran. Yang keempat, berlaku antri. Yang kelima, sebagai pelaku hukum tidak berbuat curang seperti korupsi.
Yang keenam, membayar pajak tepat waktu. Dan yang ketujuh, mentaati peraturan yang berlaku. Untuk lebih lanjut, ada materi selanjutnya. Tetapi sebelum itu, jangan kemana-mana. Tetap stay bersama Ada Kelas di ATV.